Bayangkan jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat orang lain mendengarkan, memahami, bahkan mendukung ide-ide Anda tanpa paksaan. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi sosial ini, kemampuan untuk memengaruhi orang lain adalah senjata yang luar biasa. Namun, seni persuasi bukan tentang memanipulasi, melainkan tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Ketika Anda memahami psikologi manusia, Anda bisa melihat bahwa setiap orang memiliki pintu yang dapat dibuka dengan kunci yang tepat. Entah itu melalui pujian, perhatian, atau sikap yang penuh empati. Trik-trik psikologi ini bukan hanya untuk memenangkan perdebatan atau negosiasi, tetapi juga untuk membangun koneksi yang lebih kuat, memperkuat hubungan, dan menciptakan perubahan positif di sekitar Anda. Karena sejatinya, persuasi yang baik adalah seni untuk meyakinkan, bukan memaksa. 1. Berikan pujian yang tulus. Pujian adalah salah satu bentuk apresiasi yang paling sederhana, namun sangat kuat dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang menerima pujian, mereka merasa dihargai, diakui, dan lebih percaya diri. Namun, kunci dari pujian yang efektif adalah kejujuran dan ketulusan. Pujian yang dibuat-buat atau terlalu berlebihan justru dapat menimbulkan kesan manipulatif dan membuat orang merasa tidak nyaman. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar Anda kagumi dari mereka, seperti usaha mereka, ide kreatif, atau pencapaian mereka. Contohnya, daripada hanya mengatakan, "Kamu hebat," lebih baik katakan, "Saya sangat kagum dengan cara kamu menyelesaikan proyek itu. Ide kamu sangat kreatif dan berdampak besar." Pujian seperti ini akan lebih bermakna dan membuat orang lebih terbuka pada Anda. 2. Gunakan kata-kata yang sopan dan ramah. Kesopanan adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuka hati orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, kata-kata sederhana seperti tolong dan terima kasih dapat menciptakan kesan yang mendalam. Orang yang merasa dihormati melalui cara Anda berbicara cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan ide atau permintaan Anda. Misalnya, ketika Anda ingin meminta bantuan, gunakan kalimat seperti, "Maaf mengganggu, tapi bisakah Anda membantu saya dengan ini? Saya sangat menghargainya." Kata-kata yang sopan ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat Anda, tetapi juga membuat orang lain merasa dihargai, sehingga mereka lebih cenderung bersikap positif terhadap Anda. 3. Ciptakan kedekatan dengan teknik mirroring. Teknik mirroring atau mencerminkan adalah trik psikologi yang sangat efektif untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Teknik ini melibatkan penyesuaian bahasa tubuh, intonasi suara, atau bahkan pilihan kata dengan lawan bicara Anda secara halus. Ketika seseorang merasa bahwa Anda mirip dengan mereka cenderung merasa lebih nyaman dan percaya pada Anda. Misalnya, jika lawan bicara Anda cenderung menggunakan gestur tangan saat berbicara, Anda dapat secara halus meniru gestur tersebut. Namun, penting untuk melakukannya secara alami dan tidak berlebihan agar tidak terkesan seperti meniru. Mirroring menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan memahami mereka, sehingga menciptakan hubungan emosional yang kuat. 4. Sediakan minuman hangat untuk menciptakan kenyamanan. Sebuah penelitian psikologi menunjukkan bahwa ada hubungan antara rasa hangat secara fisik dengan kehangatan emosional. Ketika Anda menawarkan secangkir kopi, teh, atau coklat panas kepada seseorang, Anda tidak hanya memberikan rasa nyaman secara fisik, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih akrab. Minuman hangat dapat membuat orang merasa lebih rileks, sehingga mereka lebih terbuka terhadap pembicaraan Anda. Misalnya saat berdiskusi atau bernegosiasi, tawarkan secangkir teh hangat untuk memulai percakapan. Suasana ini dapat menciptakan koneksi yang lebih mendalam dan membuat mereka lebih mudah menerima ide-ide Anda. 5. Gunakan teknik kontras dalam negosiasi. Teknik kontras adalah trik sederhana, namun sangat efektif, terutama dalam situasi negosiasi. Teknik ini melibatkan membuat dua permintaan, dengan permintaan pertama lebih besar dan yang kedua lebih kecil.
yang sebenarnya adalah tujuan Anda. Permintaan kedua akan tampak lebih masuk akal dibandingkan yang pertama, sehingga orang lebih cenderung menerimanya. Contohnya, jika Anda ingin meminta seseorang mendonasikan Rp100.000, Anda bisa terlebih dahulu meminta donasi Rp500.000. Ketika permintaan pertama ditolak, mereka akan merasa bahwa Rp100.000 adalah angka yang jauh lebih masuk akal. Teknik ini bekerja karena manusia secara alami membandingkan pilihan, dan pilihan yang lebih kecil akan terlihat lebih wajar setelah pilihan yang besar. 6. Repetisi untuk menguatkan pesan Anda. Repetisi adalah salah satu teknik komunikasi yang paling efektif untuk membuat pesan Anda melekat di pikiran orang lain. Ketika sebuah ide diulang-ulang, otak manusia cenderung menganggapnya lebih penting dan valid. Namun, penting untuk menggunakan repetisi dengan cara yang halus dan tidak membosankan. Misalnya, ketika Anda ingin menyampaikan ide dalam presentasi, ulangi poin utama Anda di awal, tengah, dan akhir pembicaraan. Gunakan variasi kata-kata agar tidak terkesan monoton. Repetisi juga dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menegaskan pendapat Anda tanpa terlihat memaksa. 7. Bicara dengan percaya diri untuk meningkatkan kredibilitas. Kepercayaan diri adalah elemen kunci dalam persuasi. Ketika Anda berbicara dengan percaya diri, orang lain cenderung menganggap Anda sebagai seseorang yang kompeten dan layak dipercaya. Hal ini tidak berarti Anda harus tahu segalanya, tetapi cara Anda menyampaikan pesan sangat memengaruhi persepsi orang lain. Gunakan nada suara yang tegas, kontak mata yang stabil, dan gestur yang mendukung saat berbicara. Jika Anda ragu-ragu atau terlihat tidak yakin, lawan bicara Anda akan lebih sulit untuk menerima ide Anda. Misalnya, ketika menyampaikan ide baru dalam rapat, katakan dengan tegas, "Saya percaya bahwa solusi ini akan memberikan dampak positif karena..." Dan lanjutkan dengan argumen yang jelas. Kepercayaan diri Anda akan membuat mereka lebih yakin terhadap apa yang Anda sampaikan. 8. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Dalam dunia persuasi, waktu adalah segalanya. Bahkan ide yang brilian sekalipun tidak akan diterima jika disampaikan di saat yang salah. Orang yang lelah, lapar, atau dalam suasana hati yang buruk cenderung tidak menerima informasi atau permintaan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami situasi dan emosi lawan bicara Anda sebelum memulai percakapan yang penting. Misalnya, jika Anda ingin meminta dukungan dari rekan kerja, pilihlah waktu setelah mereka menyelesaikan tugas besar atau ketika suasana hati mereka tampak lebih santai. Ketika Anda berbicara di saat yang tepat, peluang untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan akan jauh lebih besar. 9. Jelaskan alasan di balik permintaan Anda. Orang cenderung lebih menerima permintaan jika mereka memahami alasan di baliknya. Menurut penelitian, kata "karena" memiliki kekuatan luar biasa dalam memengaruhi pikiran seseorang. Bahkan alasan yang sederhana sekalipun dapat membuat permintaan Anda lebih mudah diterima. Sebagai contoh, jika Anda ingin meminjam buku dari teman, katakan, "Boleh saya pinjam bukunya? Karena saya perlu membaca bagian ini untuk tugas penting." Dengan memberikan alasan, Anda tidak hanya menjelaskan kebutuhan Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa permintaan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Namun, pastikan alasan yang Anda berikan relevan dan masuk akal agar tidak terkesan memaksa atau manipulatif. 10. Gunakan pendekatan yang seimbang. Saat mencoba memengaruhi seseorang, hindari terlihat terlalu berpihak atau hanya menonjolkan sisi positif dari ide Anda. Sebaliknya, sajikan argumen yang mencakup sisi positif dan negatif secara seimbang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda objektif dan realistis, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas Anda. Misalnya, jika Anda menawarkan solusi untuk masalah di tempat kerja, akui juga tantangan atau potensi risiko dari solusi tersebut. Katakan, "Solusi ini memang membutuhkan waktu lebih lama, tetapi hasilnya akan lebih tahan lama dan menguntungkan kita dalam jangka panjang." Dengan cara ini,
lawan bicara Anda merasa bahwa Anda telah mempertimbangkan semua sisi, sehingga lebih mudah menerima ide Anda. 11. Anggukan kepala untuk menyampaikan persetujuan halus. Anggukan kepala adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Ketika Anda berbicara dengan seseorang dan secara halus menganggukkan kepala, Anda secara tidak langsung mendorong mereka untuk setuju dengan Anda. Gerakan ini menciptakan ilusi persetujuan dan kepercayaan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Namun, penting untuk tidak melakukannya secara berlebihan atau terlihat dibuat-buat. Contohnya, saat menjelaskan ide baru kepada tim Anda, anggukkan kepala dengan lembut saat menyampaikan poin-poin penting. Hal ini dapat membantu memperkuat pesan Anda dan membuat orang lebih cenderung menyetujui atau menerima apa yang Anda sampaikan. 12. Bicara dengan tempo cepat untuk mengurangi kontradiksi. Berbicara dengan tempo yang sedikit lebih cepat dapat menjadi trik efektif untuk mengurangi peluang seseorang membantah ide Anda. Ketika Anda berbicara lebih cepat, lawan bicara Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk memikirkan keberatan atau argumen balasan. Namun, pastikan tempo bicara Anda tetap jelas dan mudah dimengerti. Misalnya, ketika Anda sedang mempresentasikan ide baru, sampaikan poin-poin utama dengan tempo cepat dan ritme yang tegas. Hal ini akan memberikan kesan bahwa Anda sangat yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Namun, di saat yang sama, berhati-hatilah untuk tidak terlihat terburu-buru, karena dapat membuat lawan bicara merasa tergesa-gesa. 13. Dengarkan dengan empati untuk membangun kepercayaan. Salah satu cara terbaik untuk memengaruhi orang lain adalah dengan benar-benar mendengarkan mereka. Dengarkan bukan hanya untuk merespons, tetapi untuk memahami apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka lebih cenderung membuka diri dan menerima ide Anda. Tunjukkan empati dengan menganggukkan kepala, mempertahankan kontak mata, dan memberikan tanggapan yang relevan. Misalnya, jika seseorang menyampaikan kekhawatiran tentang ide Anda, katakan, "Saya mengerti kekhawatiranmu, dan itu masuk akal. Bagaimana jika kita mencari solusi bersama untuk masalah ini?" Pendekatan ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga membantu Anda mendapatkan kepercayaan mereka. 14. Tindakan sebelum kata untuk mendorong keputusan. Kadang-kadang, cara terbaik untuk memengaruhi seseorang adalah dengan bertindak lebih dulu. Tindakan nyata seringkali lebih meyakinkan daripada kata-kata. Ketika Anda menunjukkan komitmen atau inisiatif melalui tindakan, orang lain cenderung mengikuti langkah Anda. Misalnya, jika Anda ingin mengajak teman untuk berolahraga bersama, Anda bisa memulai lebih dulu dengan mendaftar keanggotaan gym dan mengundang mereka untuk bergabung. Tindakan Anda menunjukkan keseriusan, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengikuti. Pendekatan ini tidak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dan kepercayaan diri Anda. Persuasi bukan sekadar seni berbicara, melainkan keterampilan untuk menciptakan koneksi, memengaruhi dengan empati, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Trik psikologi yang telah kita bahas tidak hanya membantu Anda mencapai tujuan, tetapi juga menanamkan kepercayaan dan rasa hormat dalam setiap interaksi. Namun, ingatlah selalu bahwa persuasi harus digunakan dengan niat baik, tanpa melanggar batasan atau memanipulasi orang lain. Dalam kehidupan, kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan cara yang positif adalah kekuatan yang luar biasa. Gunakan pengetahuan ini dengan bijak, dan Anda akan melihat bagaimana hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih kuat dan bermakna. Terima kasih telah membaca atau menonton sampai akhir. Jika Anda merasa artikel atau video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman Anda. Tetaplah belajar, teruslah berkembang, dan jadilah pribadi yang inspiratif bagi orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya.